kita mulai dulu ya. Jadi kalau ada yang bergabung, nggak apa-apa, tinggal gabung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat apa ini? Pagi setengah siang. Salam sejahtera dan buat kita semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tidak terasa ya, kita sudah mendekati UTS ini ya. Coba saya cek jadwalnya. Ini jadi kita jadwal UTS-nya adalah tanggal 5 sampai 15. Jadi saya ngambil minggu yang pertama. Jadi Anda minggu depan ya. Tidak UTS untuk Orkom. Ini ada yang masuk lagi. Ini ya, jadi jadwalnya kalau di sini kan kita 31 berarti Anda tanggal 7. Tanggal 7 April kita sudah UTS. Biasanya nanti saya lewat email. Ya, Anda di jam kuliah seperti biasa ini 9.30 nanti Anda tinggal tunggu di emailnya masing-masing. Saya minta tolong komtingnya ya untuk mengkoordinir alamat emailnya dan diserahkan ke saya. Apa ada yang belum menyerahkan email ya? Lewat komtingnya ya. Jadi minta tolong lewat komtingnya untuk menyerahkan alamat email masing-masing untuk pengiriman soal UTS-nya nanti. Komtingnya siapa ya? Nora, Pak. Saya, Nora, Pak. Ya, Nora. Nanti Nora minta tolong dikoordinir alamat email semua, satu kelasnya ya. Sama ininya, nanti kalau alamat emailnya sudah dan diserahkan ke saya ya. Baik, apa Pak. yang dulu belum ya, waktu pertama kali pembagian materi itu belum ya, kayaknya belum ada. Ya, jadi Anda koordinir dulu aja. Yang kelompok itu sudah saya kirimkan, Pak. Ya, yang kelompoknya sudah, cuman alamat emailnya belum ya. Iya. Ya, jadi nanti minta tolong alamat email dari teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk UTS. Materinya sampai hari ini ya. Nanti cek tidak, ini mungkin saya pilih mana yang kira-kira Anda bisa berguna untuk belajar. Jadi artinya kalau Anda dulu sudah ngerjain tugas, mungkin tidak akan kesulitan saya kira. Karena Orkom ini kan sifatnya pengetahuan dan skill prakteknya saya kira di masing-masing dengan cara mengeksplor kemampuan melalui ya sedikit memperkenalkan bahasa pemrograman Python. Mungkin Anda juga bareng ngambil mata kuliah pemrograman kan sekalian belajar. Cuma diterapkan di sini, di Orkom. Karena Orkom ini kan sebenarnya gabungan dari banyak mata kuliah karena sifatnya kan introduction saja. Seperti minggu lalu Anda juga sudah belajar OS sedikit ya, operating system. Nanti ada sendiri kuliahnya. Satu semester sendiri Anda belajar OS nanti, operating system atau sistem operasi. Dan lain-lain. Jadi saya kira ya intinya adalah sejauh mana Anda bisa memanfaatkan ya Orkom ini untuk menunjang perkuliahan selanjutnya. Saya kira itu. Jadi kayaknya mungkin nggak terlalu sulit lah ya. Jadi yang penting alamat emailnya aja nanti dikirim ya, Nora ya. Oke, ya untuk hari ini mungkin saya nggak lama persiapan vaksin. Hari ini dosen-dosen pada divaksin ya. Jadi nanti mungkin saya sebentar aja, yang penting ada, ini kan hari ini sambil saya tunjukkan ada alamat penting untuk belajar Python ya, untuk menunjang kuliah ini. Nah ini kan tadi number system. Number system atau sistem bilangan, ini kan sebenarnya setelah minggu lalu belajar sistem operasi, level di atasnya ini sudah ya.
Ini sebenarnya nanti yang minggu lalu itu intinya. Kalau minggu lalunya lagi kan secara umum hardware-nya, jadi mulai prosesor, memori, dan cara komunikasinya, cara transportasinya lewat data bus, control bus, dan address bus. Nah, kemudian di sistem operasi sebenarnya mulai dibangun apa-apa yang akan berada di atasnya. Jadi fondasi software itu adalah sistem operasi, baru di atasnya nanti akan berjalan bahasa-bahasa pemrogramannya. Nah, sistem bilangan ini sebenarnya salah satu yang nanti akan menjadi salah satu unsur penting pada saat operasional dari sebuah ALU. Ya kan komputer itu ada salah satu prosesor kemampuannya di ALU ya, ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, bagaimana logika unit dibangun dari sistem bilangan. Nah, tentunya ini nanti akan memerlukan beberapa tambahan ilmu. Jadi nanti kalau Anda bekerja dengan sistem bilangan, komputer kan mengertinya hanya biner ya. Jadi komputer mengertinya hanya biner. Jadi apapun yang kita lakukan ini sama dia dikonversi ke biner. Nah, biner ini kalau di dalam hardware, yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kan berarti cuma dua, ya atau tidak, ada atau tidak. Nah, kalau berkaitan dengan hardware, ada itu artinya ada tegangan, kalau nol itu tidak ada tegangan. Nah, ini kan pekerjaan inti dari transistor kan. Jadi inti dari transistor adalah membangun logika ada atau tidak adanya tegangan ya. Nah, ternyata dengan yang sederhana itu saja itu sudah menghasilkan karya yang luar biasa sehingga bisa dikonversi ke dalam sistem bilangan apapun ya. Termasuk yang sudah kita kenal sehari-hari, Anda sehari-hari mengenal bilangan desimal 0 sampai 9 ya. Jadi di sistem bilangan ini nanti akan menjadi sangat penting pada saat Anda bekerja dengan operasi-operasi logik, termasuk bekerja dengan yang berkaitan dengan model matematika secara umum ya. Jadi sistem bilangan yang kita kenal sehari-hari itu kan ini saya kira tidak asing ya. 0 sampai 9 kan yang kita kenal, ini adalah yang kita sebut bilangan desimal ya. Dan seterusnya saya kira basic-basic ini kan sudah umum. Mungkin nanti yang penting adalah bagaimana Anda memanfaatkan komputer untuk beberapa konversinya ya. Ini kalau desimal, posisinya seperti apa, saya kira ini kalau dibuat sistem pangkat dan sebagainya. Nah, sementara komputer ngertinya yang biner ini ya. Jadi komputer pahamnya biner, namun demikian meskipun biner, tetap saja dia bisa memahami semua yang kita inginkan berupa instruksi apapun ya, yang sama dia dikonvert ke biner. Nah, kalau desimal kan 10 ya, 0 sampai 9 kan 10, basicnya ada 10 angka. Nah, sementara kalau biner kan cuma 2 saja ya, 0 dan 1, dan dikombinasi sedemikian rupa ya. Sampai pengalamatan di komputer, port-port komputer, semua dalam bentuk biner ya. Jadi komputer nanti mengertinya menggunakan bilangan biner ini. Nah, sehingga kita kalau mau mengkonversikan dari biner ke desimal, saya kira Anda juga sudah pernah belajar di SMA ya. Di SMA ada konversi biner to desimal atau hexa dan lain-lain. Nah, ini converting between biner and decimal. Bagaimana mengkonversikan dari desimal ke biner dan lain-lain. Nah, nanti yang penting kita coba di Python ya. Ini cara mengkonversinya, misalnya apa? Ini contohnya ini jelas nggak? Kita cari contoh yang lebih enak aja. Converting from decimal to biner. Nah, kalau dari desimal ke biner, jadi misalnya ini kan berarti semua dibagi 2 untuk bisa ke biner ya.
ketemunya angkanya ini 1011. Dan seterusnya dari gambar ini Anda bisa lihat. Nah, kalau yang ini adalah dari decimal to biner. Masing-masing dikalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Selain ada biner dan desimal, ada lagi heksa. Berarti ini heksa desimal ya, 16 ya. Ya, bentuknya biasanya dibuat ada 16 ini, 0 sampai 9 ditambah A, B, C, D, E, F. Ya, ini ya. Jadi sistemnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ditambah lagi A, B, C, D, E, F. 0 ini kalau menggunakan yang nibble atau 4 bit, 4 bit itu disebut nibble. Ini ya, 0000 ini ya. Jadi kalau yang 1 0001 ini dalam bentuk binernya. Kalau 2 0010, 3 0011 dan seterusnya sampai di 9 1001 dilanjutin lagi untuk A 1010 dan seterusnya ya. Jadi nanti kalau mau menjadi 8 bit tinggal dibikin 8 bit. Jadi ada 2 pasang misalnya FF. Jadi kalau FF itu adalah 1111, sebelahnya lagi juga 1111 ya dalam binernya. Nah, ini untuk yang hexa ini juga sering dipakai di bahasa pemrograman untuk mengoperasikan bilangan matematik ya. Dan seterusnya, jadi secara umum mungkin bisa dibikin tabelnya dari kalau desimal itu 0 sampai 9, kemudian 10, 11, dan seterusnya ini di sehari-hari kita ini ya. Kita sehari-hari kan base-nya 10, misalnya sampai 256. Nah, untuk binernya adalah 000 dan seterusnya sampai ini ya, 001, 00. Untuk yang heksanya 0 sampai 9 masih ada lagi, setelah 9 adalah A, B, C, D, E, F, baru 10, ya, terus 11 dan seterusnya ya. Yang terakhir untuk 256 adalah 100 heksanya. Nah, ini sistem konversi desimal, biner, dan heksa. Ini juga bisa Anda buat tabelnya, disimpan dalam database, kemudian ketika itu Anda ngecek konversinya ketemu ya. Tapi ada cara lain, tinggal dibuat rumus, Anda bisa menghitung kalau diketahui binernya, mau dicari heksanya atau desimalnya juga bisa ya. Kalau sebaliknya Anda diketahui desimalnya, disuruh nampilin biner atau mencari heksanya, saya kira banyak contoh-contoh di internet, mungkin Anda bisa cari. Codingnya pakai Python ya. Ini untuk hexa notation, ini saya kira ini sudah tadi ya. Jadi ini adalah ringkasannya saja, bagaimana mengkonversi dari biner dan desimal. Nah, di sini Anda perlu mengenal ada tipe data integer dan lain-lain. Nah, untuk bekerja dengan Python-nya, itu berarti Anda harus paham tipe data. Nah, kalau di bahasa pemrograman, saya kira Anda sudah dapat mata kuliah ini toh. Di pemrograman ada yang dikenal tipe data. Nah, ini. Ini lebih kurang besar. Nah, jadi kalau mau diprogram, ini kan tadi harus dipahami dulu tipe datanya. Nah, tipe data di bahasa pemrograman Python, mungkin di bahasa pemrograman lain juga hampir sama lah ya. Ada tipe teks, numerik. Nah, yang numerik tadi kan ada integer ini ya. Kemudian yang bentuknya desimal itu kan ada float. Ya, terus kalau ada bilangan kompleks berarti ada ya, imaginer. Jadi yang apa namanya? Tidak real ya. Jadi ini adalah macam-macam tipe data. Kemudian kalau bikin urutan ada istilah list, ada tuple, ada ring. Tipe pemetaan ada tick, ini dictionary ya, disingkat tick.
tipe set, ada frozen set. Nah, yang boolean itu ada istilah true dan false. Itu ada bool. Biner, nah ini kan tipe biner kan kita di komputer ketemu tipe biner, itu adalah bentuknya byte, ya byte atau byte array dan memory view. Nah, ini kita buat contoh-contoh. Misalnya Anda bikin di Python seperti ini, X sama dengan, ini bentuknya tulisan diawali dengan string. Nah, Anda bisa mendapatkan tipe datanya dengan cara ketikkan print, tipe datanya apa, type dari X. Nah, seperti ini Anda run. Nah, keluar hasilnya tipe datanya adalah string ya. Teks atau string. Ya, sama seperti tadi. Kemudian sekarang kalau misalnya Anda bikin X sama dengan 2, ini mau lihat tipe datanya sama, print garis kurung ini ya, type X, tipe datanya apa? Kalau Anda jalankan, nah ini dia tipenya integer ya. Tapi begitu Anda kasih koma, jadi 2,0 begini, Anda lihat tipe datanya, dia adalah float. Ya. Float ini adalah bilangan real, atau bilangan cacah yang ada 0,0 itu ya. Nah, sedangkan bilangan kompleks misalnya bentuknya 2J atau 2I. Nah, ini kalau di tipe datanya apa, di run, ketemunya adalah kompleks. Ya. Nah, ini mengenal tipe-tipe data di Python. Termasuk juga kalau Anda mau bikin list itu dipakai kurung kotak begini, sepasang, di dalamnya ada isinya sembarang. Kalau seperti ini, Anda run, tipe datanya adalah list. Ya. Tidak hanya bentuknya tulisan dalam bentuk angka-angka desimal begini. Kalau Anda jalankan, dia juga bentuknya list ya. Tadi ada list, ada tuple, bedanya apa? Nah, kalau tuple bentuknya tidak pakai kurung kotak, tapi kurungnya yang begini ya. Ini kalau Anda run, bentuknya adalah tuple. Ya, bedanya kotak sama. Dan seterusnya, jadi sangat banyak. Jadi sesuai tipe data tadi. Ini untuk mengenal tipe-tipe data ini sudah saya jelaskan di channel saya sebenarnya. Tapi sebenarnya Anda juga bisa cari di Google contoh-contoh penerapan tipe data ya. Ini yang lain sudah banyak termasuk ring dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Ya kan? Ya, banyak contoh-contoh mau kalau bikin logic gimana? Ini ada nggak yang contohnya boolean? Yang boolean nggak ada ya. Boolean misalnya ada apakah 1 lebih besar dari 2 gitu. Ya nggak apa-apa contoh. Kalau Anda shift enter, false ya. Jadi dia kan logikanya adalah false. Kan kalau bikin boolean adanya true dan false. Berarti kalau dibalik 2 apakah lebih besar dari 1, harusnya apa? Logikanya adalah true. Nah, ya. Ini kalau mau melihat tipe data yang boolean. Ini kan gunanya apa? Ya untuk membuat kondisi kan. Apakah benar? Kalau benar, do. Nah, jalankan apa statementnya. Kalau salah, ngapain ya. Oke, dan seterusnya, ini kalau tipe data ini penting untuk nanti Anda konversi ke bilangan. Coba Anda cari-cari contohnya, mungkin salah satu contohnya seperti ini. Ini misalnya ada angka desimal 79 ya. Mau dirubah ke biner, di Python tinggal perintahnya bin, gini saja ya. Jadi kalau diketikkan bin, maka yang ini akan menjadi biner, ini bin ini ya. Ini bisa di print nanti hasilnya ini. Nah demikian juga kalau Anda mau kebalikannya dari biner ke ini kembali ke desimal, Anda cukup ketikkan integer ini ya. Jadi pakai tipe data integer kembali lagi.
Mungkin kasih contoh yang lain ya. 256. 256 itu misalnya X-nya. Kemudian Anda rubah menjadi apa? Biner di dalam biner. X dalam biner sama dengan apa? Tinggal ketikkan apa? Bin dari X, ya kan? Dan tinggal di print X biner, ya. Nah, ketemulah binernya. Jadi kalau X desimalnya 256 dalam bentuk binernya adalah ini. Kok ada B-nya ya? Ini ada yang menulis sesuatu? Enggak. Kemudian merubah lagi ke ini tadi pakai in, ya, dari X in. Ini ya. Oh, ini harus di apa? Harus dikasih bit. Ini ada ininya, ada gininya. Dalam 2 ya. Kan mau ke biner lah, ketemulah 256 kembali ya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini saya kira Anda bisa cari di internet ya untuk konversi bilangan. Jadi banyaklah contoh-contohnya untuk ke sini. Nah, tadi saya mau tunjukkan, jadi Anda sekalian belajar apa ini, Python dari basic. Ada salah satu bagus di internet, namanya ini, profesornya Damian Gordon. Ini Anda bisa belajar Python dari basic, ya. Ini orangnya. Nah, ini nyarinya gimana ya? Nah, ini orangnya, Profesor Damian Gordon. Jadi Anda bisa belajar pemrograman yang paling basic, kemudian yang agak middle, termasuk yang berorientasi objek. Jadi sebenarnya kita belajar ORCOM ini secara tidak langsung Anda sudah pakai yang OOP ini, karena Anda sudah menggunakan kelas-kelas seperti BSUtils untuk melihat prosesor dari komputer dan sebagainya. Nah, tapi sebelum ke sini sebenarnya Anda bisa belajar basicnya dulu di sini ya. Jadi apa saja yang dipelajari, ini pemrograman and algorithm ya. Jadi ini basicnya. Ini sebenarnya bisa disusun untuk belajar bahasa pemrograman dari basic ini. Mulai pseudocode ya. Nanti kalau Anda semester berapa gitu, kalau mau bikin paper kan bukan codingnya biasanya yang ditampilin, tapi pseudocode-nya ya. Langkah-langkahnya. Nah, ini yang kemudian kita belajar variabel, selection, dan lain-lain. Oh, yang tadi belum ya. Tadi baru tipe data, kemudian variabel sebenarnya. Nah, ini misalnya Anda bekerja dengan angka dan lain-lain, itu tergantung variabel kan. Nah, variabel ini kan bisa macam-macam di Python ya. X, Y tadi yang berkaitan dengan tipe data itu bisa disebut variabel. Misalnya yang lain untuk usia, nama, suhu, dan lain-lain. Tetapi ada variabel yang nggak bisa, ada nama-nama yang tidak bisa dijadikan variabel. Contohnya apa? Nah ini, N ini tidak boleh dijadikan variabel. S, aset, break, class, def, del. Def ini kalau Python membuat fungsi pakai depan def ya. Del ini untuk mendelete dan sebagainya. Else, elif, if, else, else, dan lain-lain. Ini semua tidak boleh dijadikan apa nama variabel ya. Kalau tidak percaya boleh dibikin misalnya apa? Print ini tadi ya. Ini ada print, print kan untuk perintah print. Ini sini insert dulu. Nah, misalnya kan print untuk perintah mengeprint. Kalau ini Anda jadiin variabel kan Anda kasih sama dengan print sama dengan 2 misalnya. Save enter. Nah, juga tidak error. Ini tidak error juga, tapi harusnya nggak boleh ya. Tapi begitu Anda print, bingung nggak dia ya?
Wah, ini errornya di sini. Jadi errornya di sini, ini tadinya Anda waktu bikin print sama dengan 2, dia tidak error ya. Tapi begitu Anda ketemu dengan perintah standar di Python, ada print untuk mencetak. Nah, print yang kedua ini kan Anda maksudkan untuk variabel, baru muncul error ya. Di sini disebutkan tipe datanya error, integer seharusnya, itu is not callable, tidak terpanggil. Ini ya, integer 2 ini tidak terpanggil. Kenapa? Karena Anda menyalahi penamaan pembuatan variabel. Di sini ini termasuk nama atau kata-kata yang tidak boleh dijadikan variabel. Oke, dan lain-lain ini saya dapatkan di mana? Ini saya dapatkan di ini tadi, di punyanya Damian ini. Nah, ini Anda ada belajar basic dari sini. Ini kan ada variabel ini. Nah, jadi Anda bisa belajar juga dari langsung dari punyanya Profesor Damian ini. Dan seterusnya nanti mulai basic sampai yang mulai expert, selection ini misalkan if, else, case, dan lain-lain ya. Iteration ini while do ya, for, sampai dan seterusnya ya. Jadi mulai bikin array, bubble sort. Jadi ini pemrograman basic ada di sini. Jadi seharusnya alamat ini penting ya. Jadi kalau ini saya kirim ke grup biar tidak lupa. Jadi itu Anda pakai terus untuk mata kuliah yang lain nantinya ya. Nah, ini untuk belajar program basic. Itu alamatnya. Kemudian yang kedua, kalau itu Anda sudah lulus, Anda bisa lanjutkan di level yang kedua ini. Ya, di level kedua ini sudah lebih meningkat. Jadi Anda di sini belajar tentang struktur pemrograman ya. Jadi pemrograman terstruktur maksudnya. Pemrograman terstruktur, kemudian mengenal ada istilah stack dan queue, antrian dan stack ini ya, posisi-posisi di memori, linked list, recursion ya, pengulangan dan seterusnya, advanced algorithm, software testing, sampai pencarian ini yang paling penting tuh. Kemudian exam verification. Nah, ini juga penting. Yang kedua, ini jadi setelah yang pertama tadi Anda lulus, Anda lanjutkan ke sini. Baru yang terakhir, kalau sudah expert, Anda bisa belajar yang berorientasi objek ini. Tapi secara tidak langsung Anda sebenarnya Orcom untuk ngecek kemarin pakai PSUtils, nanti Anda belajar kecerdasan buatan pakai TensorFlow dan lain-lain ya. Itu ada di sini sebenarnya. Kalau sudah mahir, Anda tidak hanya memakai objeknya orang lain atau kelas atau library yang dibuat orang lain, tapi Anda bisa bikin kelas sendiri ya. Library sendiri yang bisa Anda share ke komunitas Python, karena Python ini open source. Semakin banyak orang yang mengembangkan library, semakin kaya dia dan semakin canggih. Nah, ini kalau sudah expert nanti di sini. Yang ketiga, jadi Anda menguasai 3 ini saja, Anda semester 2, 3, 4 belajar ini sampai mahir, Anda insya Allah sudah, nanti setiap kali ada tugas dari dosen, Anda kerjakan pakai Python aja. Jadi misalnya disuruh pakai Java, Anda boleh nawar biasanya. Anda disuruh ngerjain pakai C, Pak boleh saya kerjain pakai Python? Biasanya boleh ya. Karena yang penting ada satu tapi menguasai dan dalam, ini ada di sini kuncinya ya. Mulai yang basic tadi, mulai mengenal pseudocode, variable selection, dan seterusnya. Baru yang kedua levelnya adalah pemrograman terstruktur ini ya. Mengenal sampai stack, link, stack, testing, pencarian, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang berorientasi objek. Ini, jadi alamat-alamatnya sudah saya kirim ke Anda. Tinggal Anda pelajari pelan-pelan dari yang paling basic ini tadi. Nah, sini ya. Apa itu pseudocode? Ini kalau Anda klik, nanti Anda di situ lengkap, videonya lengkap sama presentasinya. Ini PowerPoint-nya juga sudah ada. Kemudian biasanya dia juga lengkapi dengan videonya juga. Ini luar biasa dari Profesor Damian Gordon.
Saya kira saya juga banyak belajar dari beliau ini. Nanti mungkin saya ilhami dari sini bisa untuk menyelesaikan banyak permasalahan ya. Nah, seperti ini ya. Beliau juga sudah lengkapi dengan videonya, termasuk PowerPoint-nya bisa di-download. Ini luar biasa, ini sumbangan dari Profesor Damian Gordon. Ini tadi manfaatnya banyak, diantaranya untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan permasalahan di kuliah kita hari ini mengenai sistem bilangan. Nah, sistem bilangan belajar di Python tentunya mulai tipe data dan variabel dan lain-lain tadi Anda harus mengenal sehingga waktu dioperasionalkan Anda mau ke biner, dikonversi ke yang lain dan seterusnya. Jadi kalau Anda sudah mahir mulai tipe data dan sebagainya seperti ini, Anda tidak akan kesulitan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Jadi untuk UTS-nya sudah siap. Saya nanti ini ya, minta tolong dikirimi alamat email dari masing-masing anggota kelas ini, dari komtingnya. Jangan lupa itu, nanti kalau Anda lupa, Anda nggak bisa dapat soal. Mungkin ada pertanyaan? Tadi mungkin yang tertarik dengan dunia Python, ini mungkin nanti sebentar lagi mudah-mudahan kalau misalnya program vaksin guru dan dosen sudah berhasil, mungkin diikuti mahasiswa barangkali. Saya nggak tahu. Yang penting mungkin kalau dengar berita kemarin di TV atau apa, kalau sudah berhasil mungkin Juli sudah bisa normal harapannya ya. Juli berarti Anda semester depan. Kalau semester depan, nah kalau kita sudah bisa normal kan banyak pelatihan-pelatihan di lab seharusnya. Anda bisa ikut pelatihan-pelatihan di lab yang dilakukan oleh anak-anak himpunan, anak-anak komunitas. Ada juga saran saya gabung di himpunan atau gabung di BEM, gabung di komunitas. Di kita ada komunitas Kolu, komunitas Linux yang belajar sistem operasi Linux. Kemudian ada komunitas robotika, Anda bisa ikut robotika. Ini salah satu yang favorit karena biasanya dapat tiket untuk kompetisi nasional. Anak-anak robotika kita sudah sering bertanding di luar kota, luar negeri yang belum. Luar negeri sebenarnya insya Allah ada harapan. Jadi yang soccer ya, yang kita yang robot soccer sama yang sepak bola itu ada yang beroda sama humanoid, tapi yang humanoid kita masih menunggu ini dana risetnya. Tapi pada intinya Anda boleh gabung di situ komunitas robot. Pinginnya sih kita go internasional lewat robot itu. Kemudian yang lain apa ya? Ada komunitas mobile developer yang membangun aplikasi berbasis mobile. Itu saya kira juga bagus karena sekarang era industri 4.0 ini itu banyak aplikasi mobile yang secara nggak langsung ternyata banyak pengguna di Android atau di Mac OS dan lain-lain ya. Itu sekarang tadinya mungkin gratis, lama-lama bayar. Jadi ada kalau Anda pakai yang bagus-bagus untuk salah satunya pemrograman IoT itu ada namanya IoT MQTT panel, itu masih free sampai sekarang. Tapi salah satu cloud pendukungnya yang di web itu ternyata sudah berbayar. Ya, namanya cloudmqtt.com. Itu makanya saya dan teman-teman bikin lagi yang free namanya iot.net. Nah, itu kalau Anda mau ikut konferensinya, workshop-workshopnya maksud saya, itu Anda sudah bisa ikut ya. Jadi saran saya, nanti kalau sudah mulai normal, Anda bisa ikut komunitas, himpunan, BEM, termasuk UKM-UKM yang ada di kampus ya. Ada UKM, bela diri, dan lain-lain. Jadi supaya Anda punya inilah ya, sisi lain dari hanya sekedar akademik, mungkin ada non-akademik yang berguna juga untuk perkuliahan setelah lulus nanti. Mungkin ada yang ditanyakan? Tadi alamatnya sudah saya share ya. Anda boleh belajar dari awal. Saya kira Anda belajar di situ sudah insya Allah sudah jagoan lah ya. Dulu ada mahasiswa kita ini baru lulus sekarang 3,5 tahun, dia jagoan Python. Ya ternyata dia memang ikut di banyak kegiatan di luar. Namanya data science salah satu programnya.
dia sudah jadi pembicara sering di mana-mana workshop ya. Tapi lulus kemarin. Jadi ini mudah-mudahan ada penggantinya di antara Anda ya, yang bisa menggantikan seperti dia. Namanya Wahid Radikal Rahman kalau tidak salah ya. Itu sudah sering ikut konferensi internasional, dan salah satu kelebihan dia adalah di bahasa pemrograman Python itu. Ya, harapan saya nanti Anda belajar juga, bisa ngundang dia juga. Jadi banyak acara workshop-workshop kita yang diikuti atau dilaksanakan himpunan atau ormawa yang memberi itu bisa juga kakak-kakak alumni yang sudah jagoan tadi ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Nora? Sudah jelas? Nggak ada? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya udah, saya tunggu alamat emailnya ya, lewat Nora nanti semua, jangan sampai ada yang ketinggalan teman-temannya nanti untuk mengirimkan soal minggu depan, ya. Baik, saya kira kalau tidak ada, saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Anda bisa lanjutkan untuk belajar sendiri tadi lewat Profesor Damian Gordon untuk belajar tipe data dan lain-lain untuk mendukung kuliah kita hari ini tentang sistem bilangan. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.